warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in ala ashrafil Islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum ala mu'amilina rabbina bil khair ya nasir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah malikul haqqil mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita semua bertakwa kepada Allah menurut semaksimal kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu semua kepada Allah menurut kemampuanmu masing-masing. Karena takwa inilah sebaik-baik bekal kita untuk kehidupan di dunia hingga di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat Idul Adha dan ibadah menyembelih hewan kurban. Maka langkah paling awal yang harus kita perhatikan bersama ialah tentang niat. Marilah kita niati ibadah kurban kita hari ini dengan niat semata-mata karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala, bukan yang lainnya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua amal kita harus disertai dengan niat, dan sesungguhnya tiap-tiap amal itu tergantung dengan apa yang diniatkannya. Niat karena Allah inilah yang menjadi garis pembeda apakah amal ibadah kurban kita ini menjadi nilai ibadah ataukah hanya menjadi adat kebiasaan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak atau al-kautsar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat ini menerangkan bahwa kita semua
telah dianugerahi nikmat-nikmat yang sangat banyak atau Al-Kautsar, tak terhitung jumlahnya. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita untuk menerima dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang sangat banyak tersebut atau Al-Kautsar? Yakni kita terima dan kita syukuri dengan cara yang pertama, fasholih, maka sholatlah. Yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi sholat kita adalah sholat untuk mensyukuri seluruh nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala. Korban kita adalah korban untuk mensyukuri seluruh nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, bahwasanya makna korban dalam hal ini tidak sebatas hanya menyembelih hewan kurban pada saat perayaan Idul Adha saja, tetapi memiliki makna yang sangat luas, yakni ridho dan rela melepaskan semua yang ada pada diri kita, rela melepaskan harta benda kita, rela melepaskan kesenangan duniawi kita, rela melepaskan kesehatan kita, bahkan rela melepaskan hidup kita sekalipun, rela melepaskan apa yang kita punya, ridho menerima semua ketentuan dari Allah Ta'ala semata-mata karena Allah Ta'ala. Inilah makna hakiki dari ibadah korban kita, termasuk salah satunya dengan kondisi bangsa dan negara kita saat ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Maka haruslah kita sikapi dengan cara wanhar, yakni ridho dan syukur atas semua yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tentunya tetap waspada diperlukan, tetapi jangan panik dan jangan takut yang berlebihan. Kita jalin saja dengan rasa ridho kepada Allah Ta'ala, dan kita yakini bahwa adanya pandemi COVID-19 ini pasti ada hikmah besar di baliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Ta'ala juga telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Inna Allaha la yastahi ayyadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladhina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka orang-orang yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Surat Al-Baqarah ayat 26. Dalam ayat ini dijelaskan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk yang sangat kecil atau bahkan makhluk yang lebih kecil dari itu, termasuk bakteri, kuman, virus, dan sebagainya. Semua adalah ciptaan Allah yang pasti memiliki peran yang tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa merenungi ciptaan Allah, sebagaimana firman-Nya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik pun dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring.
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Surat Al-Imran ayat 191. Semua makhluk ciptaan Allah tersebut bisa menjadi media bertafakur dan berzikir mengingat Allah, termasuk virus corona yang akhir-akhir ini membuat gempar masyarakat. Fenomena merebaknya virus yang menelan ratusan ribu korban di seluruh dunia itu mengandung sejumlah pelajaran bagi kita semua. Hikmah yang pertama tentang kemahasaguan Allah dan betapa lemah dan kecilnya manusia. Setiap kali melaksanakan sholat, kita selalu mengawalnya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini adalah pengakuan kita akan kemahabesaran Allah dan betapa kecil diri kita di hadapannya. Allah Ta'ala menunjukkan kemahaagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk kecil yang tak terlihat secara kasat mata. Terbukti sekarang ini hanya melalui virus corona seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar, negara pun menjadi tak berdaya. Fenomena virus corona ini memberi pelajaran bahwa betapa sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan alam ini jika Allah berkehendak. Bagaimana mungkin manusia berhak sombong terhadapnya, sedangkan hanya menghadapi sebagian terkecil dari makhluknya saja mereka sudah kerepotan. Hikmah yang kedua tentang kesadaran akan integrasi keilmuan. Segala jenis ilmu yang ada di langit dan di bumi adalah berasal dari satu sumber, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah corona telah membuka kesadaran manusia adanya kebutuhan akan ilmu agama sebagai benteng keimanan, ilmu medis sebagai upaya penanganan fisik, dan ilmu sosial untuk menjalin kerjasama yang solid dalam menghadapi musibah. Tidak ada yang harus dinafikan dari ilmu-ilmu tersebut. Semua bisa bersinergi sebagai bagian dari ilmu-ilmu Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahtas salah. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Surat Toha ayat 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha. Hikmah yang ketiga tentang pentingnya kesadaran akan hidup bersih. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga pola hidup yang bersih, dan Allah suka kepada orang-orang yang bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Karena pentingnya soal kebersihan ini, sehingga dalam ajaran agama kita persoalan kebersihan ini dikaji secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Bahkan dalam pelajaran kitab-kitab fikih bab tentang kebersihan ini diletakkan di awal pembahasannya, yakni bab toharoh atau bersuci. Ini menunjukkan begitu pentingnya soal kebersihan dalam ajaran kita. Salah satu bentuk aplikasinya adalah praktek berwudu minimal 5 kali dalam sehari. Lebih dari sekedar praktek bersuci, juga merupakan ikhtiar terhindar dari segala kotoran, kuman, bakteri, virus, dan sejenisnya. Adanya virus corona ini semakin menyadarkan kita semua akan pentingnya soal kebersihan sebagaimana telah diajarkan dalam agama Islam. Bersyukurlah kita sebagai umat Islam karena segala bentuk ibadah yang memiliki keutamaan terhadap kebutuhan hidup termasuk kesehatan. Banyak para ilmuwan membuktikan pentingnya bersuci bagi kesehatan manusia.
Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ibadah bukan sekedar kewajiban, namun juga kebutuhan. Bahkan karena ajaran kita menganggap bahwa kebersihan dan kesucian adalah perihal yang sangat penting dan sangat mendasar, sehingga agama Islam didirikan di atas fondasi kesucian. Hikmah yang keempat, tentang pentingnya merenungi bahwa tiap manusia amatlah dekat dengan kematian. Mewabahnya virus corona ini menyadarkan manusia bahwa kematian bisa datang tiba-tiba. Padahal baik pun ada virus corona maupun tidak ada, sesungguhnya kematian bisa datang tiba-tiba, kapanpun dan dimanapun, siap maupun tidak siap. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Artinya, maka ketika datang ajal kepada manusia, tidak akan bisa diundur sesaat pun dan tidak akan bisa dimajukan sesaat pun. Surat Al-A'raf ayat 34. Ada virus corona maupun tidak ada virus corona, kematian bisa datang tiba-tiba jika Allah menghendaki. Namun dengan adanya virus corona ini ada hikmah, bahwa manusia terhentak sadar bahwa sungguh kematian itu bisa datang tiba-tiba. Padahal sebelumnya menganggap bahwa kematian masih jauh dari dirinya. Dan yang lebih penting dari hal tersebut ialah apakah kita sudah siap menghadapi al-maut ataukah belum? Apakah kita sudah memiliki bekal yang cukup untuk kehidupan di akhirat ataukah belum punya bekal yang cukup? Inilah sebenarnya yang perlu dipersiapkan betul-betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hikmah yang kelima, ujian keimanan bagi kita semua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa zat yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu semua? Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surat Al-Mulk ayat 2. Bahwa sehat dan sakit, hidup dan mati adalah kuasa Allah. Kedatangan COVID-19 yang seakan menjadi hantu bagi seluruh manusia sebenarnya tak ubahnya seperti musibah banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, penyakit demam berdarah, penyakit kanker, flu burung, dan jenis musibah lainnya. Kepanikan adanya COVID-19 semakin mencekam masyarakat luas dikala pemberitaan semakin dibesar-besarkan. Mencegah atau mengobati adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang berpikir dan menjadi wujud ikhtiarnya. Namun kesehatan dan kesembuhan menjadi takdir yang Allah tetapkan. Manusia tidak dapat mengelak dari apa yang Allah putuskan. Ketakutan manusia terhadap virus COVID-19 adalah sesuatu yang wajar, tetapi janganlah takut yang berlebih-lebihan. Mengapa? Karena Allah lah yang kuasa menghidupkan dan mematikan. Allah lah yang kuasa memberi sehat dan sahih, bukan virus corona. Padahal jika Allah insafi bersama, baik pun ada virus corona maupun tidak ada, kematian tetap saja bisa datang tiba-tiba atas kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah sudah mentakdirkan seseorang itu mati, maka pasti terjadi dan bisa lewat sebab apapun. Bahkan tanpa gejala sakit pun bisa terjadi jika Allah menghendaki. Namun bukan berarti kita meremehkan terhadap virus ini. Bukan begitu. Karena tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan virus ini tetap harus kita lakukan bersama sebagai bentuk ikhtiar kita. Tetapi yang dimaksud di sini ialah
jangan sampai dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadi iman kita terkikis sedikit demi sedikit. Jangan kita meyakini bahwa virus COVID-19 inilah yang kuasa merubah nasib kita. Marilah kita semua kembali kepada keimanan. Mari kita meyakini bahwa hidup dan mati adalah kuasa Allah, sehat dan sakit adalah kuasa Allah, sedangkan fenomena virus yang mewabah hanyalah menjadi salah satu perantara sebab saja dari kuasa Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan pada akhirnya marilah kita mengisapi betul-betul bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, hanya untuk Allah, semata-mata karena Allah, Tuhan semesta alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa tahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wanta'amna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma azil islam wal muslimat wa adil syirka wal musyrikin wangshur ibadatan muhadiyah wangshur manasyatin waqtul man adalal muslimin wa tabi'ata abdi wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'anal bala'a wal waba'a wa zalzila wal mihad wa su'al fitnati wal mihad ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana dhurlanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.